Pagi itu, rumah di ujung gang kecil itu memancarkan ketenangan yang hampir menipu. Dari luar, semuanya tampak biasa. Daun mangga bergoyang pelan diterpa angin, pagar hitam berdecit ringan saat ditutup, dan suara ayam tetangga sesekali memecah sunyi. Namun bagi Mary, perempuan hamil 7 bulan yang berdiri di balik tirai tipis ruang tamu, rumah itu terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas. Ia meraba perutnya, mengusap pelan seperti mencoba menenangkan diri sendiri. Pagi lagi, cuma kita berdua ya, gumamnya lirih. Wahyu, suaminya, sudah pergi sejak subuh untuk mengantar ibunya ke rumah sakit. Kepergian itu selalu membuat rumah menjadi hampa. Mary tahu, itu bukan salah Wahyu. Lelaki itu memang anak yang paling bisa diandalkan oleh Bu Sari. Tapi tetap saja, kesunyian yang tersisi membuat Mary merasa seolah sedang berjalan di lorong panjang tanpa jendela. Ia duduk di sofa coklat muda, mencoba menikmati teh hangat yang dibuatnya sendiri. Tapi aromanya pun tidak bisa mengisi kekosongan yang menggantung. Jam dinding berdetak pelan, menambah kesan bahwa waktu seakan berjalan jauh lebih lambat dari biasanya. Sampai akhirnya suara langkah berat terdengar dari arah teras. Pak Putra, mertuanya. Laki-laki tinggi dengan sorot mata yang sulit ditebak, itu muncul di ambang pintu setelah mengetuk 2 kali. Ketukan yang sudah sangat Mary kenali. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, seakan ia ingin terdengar sopan tetapi tetap memiliki wibawa. Sendirian saja, Ri, suaranya bariton. Dalam hangat, tapi ada sisi tegas yang tidak pernah hilang. Mary tersenyum sopan. Iya ya, Wahyu belum pulang. Ngantar ibu ke rumah sakit. Pak Putra berjalan masuk. Langkahnya mantap namun lembut. Lelaki itu selalu terlihat terawat. Rambut rapi, kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku, dan aroma kayu manis halus yang selalu mengikutinya. Usianya memang sudah di atas 50, tapi penampilannya tetap memancarkan karisma yang membuat orang segan sekaligus nyaman. Ah, seperti biasa, gumamnya sambil tersenyum tipis. Kamu sudah sarapan? Sudah ya. Mary sebenarnya ingin kembali duduk, tapi tatapan Pak Putra membuatnya tetap tegak sesaat. Bukan tatapan mengancam, bukan pula tatapan tidak pantas. Lebih seperti tatapan seseorang yang memperhatikan terlalu dalam, terlalu teliti, seakan bisa membaca apapun yang ia sembunyikan. Kalau butuh sesuatu, bilang, kamu jangan terlalu banyak berdiri, ujar Pak Putra sambil meletakkan sesuatu di meja, sekotak roti basah kesukaan Mary. Terima kasih ya, balas Mary pelan. Namun saat ia kembali duduk, ada sesuatu yang berubah di ruangan itu. Hawa yang tadinya dingin dan sunyi, kini terasa hangat. Tapi bukan hangat yang membuat nyaman. Lebih seperti bayangan tipis yang melintas, terasa tapi tidak bisa disebutkan jelas sumbernya. Pak Putra duduk di kursi seberang, perhatiannya setengah pada koran, setengah lagi pada Mary. Kadang ia menatap Mary terlalu lama, kadang tersenyum tipis tanpa alasan yang Mary pahami. Tidak ada kata-kata berlebihan, namun atmosfernya mengandung sesuatu yang samar, sesuatu yang belum bisa Mary beri nama. Di tengah keheningan itu, Mary kembali merasakan sensasi aneh. Bukan hanya sendirian, bukan hanya kesepian, tetapi seolah sedang diperhatikan. Dilihat dari sudut yang tidak seharusnya. Ia mengusap perutnya sekali lagi. Tidak tahu kenapa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Rumah ini memang terlihat tenang. Hanya saja, ada ketenangan yang terasa terlalu tenang. Seperti sebelum badai kecil yang tidak disadari siapapun. Dan Mary, perlahan tapi pasti, mulai menyadari bahwa hari-harinya tidak akan makan semenanang tampak dari luar. Pak Putra mungkin hanya mertuanya, figur ayah yang baik, tapi ada sesuatu dalam caranya hadir hari itu yang menggetarkan udara di sekelilingnya. Benih ketegangan kecil telah jatuh, meski Mary belum mengerti bentuknya. Setelah beberapa menit duduk dalam kesunyian yang semakin janggal, Mary akhirnya bangkit menuju dapur. Ia butuh sesuatu untuk dilakukan, apapun, agar jantungnya berhenti berdetak terlalu cepat tanpa alasan. Ayah mau teh juga? Tanyanya sopan sambil menahan napas, berharap suaranya tidak terdengar gugup. Boleh, jawab Pak Putra, biar saya temani kamu.
Mary terdiam sejenak. Kata temani itu jatuh lembut, tapi terasa terlalu dekat. Ia tidak menolak, hanya kembali berjalan pelan menuju dapur, merasakan langkah Pak Putra mengikuti dari belakang. Keberadaan pria itu begitu tenang namun berat, seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Dapur kecil itu biasanya menjadi tempat Mary merasa aman. Namun saat Pak Putra menyandarkan tubuhnya pada meja di sudut ruangan, ruang itu tiba-tiba terasa lebih sempit dari biasanya. "Kamu kelihatan lebih cerah hari ini," ucapnya tiba-tiba. Nada suaranya rendah, seolah hanya ingin didengar Mary. Mary berhenti mengaduk teh. "Masa ya?" tanyanya berusaha ringan. Tatapan pria itu menelusuri wajah Mary sekilas. "Akhir-akhir ini kamu makin bersinar, kehamilan cocok sekali di kamu." Ada jeda kecil, tidak perlu panjang, tapi cukup membuat Mary merasakan sesuatu merayap perlahan di tengkuknya. Pujian itu terdengar tulus, namun terlalu lembut, terlalu personal, terlalu mengundang. Mary menunduk cepat, pura-pura sibuk merapikan gelas. "Mungkin karena hari ini lebih santai," gumamnya. Pak Putra tersenyum, dan Mary bisa merasakannya tanpa melihat, seolah senyuman itu memancarkan kehangatan yang mengenai kulitnya. Ia mendekat 2 langkah, tidak terlalu dekat tetapi cukup membuat Mary merasakan kehadirannya di belakang punggungnya. "Kamu baik-baik saja di rumah sendirian?" tanya Pak Putra dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Pertanyaan itu sederhana, tapi nada suaranya, saya tanya terlalu halus. "Saya baik-baik saja ya," jawab Mary, meski ujung jarinya terasa dingin. Pak Putra mencondongkan tubuh sedikit, mengambil toples gula yang kebetulan berada di rak awal. Rak yang sangat dekat dengan Mary. Tangan mereka tidak bersentuhan, tapi jaraknya hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk membuat Mary menahan napas. Cukup untuk membuat jantungnya kembali kacau. Mata Pak Putra bertemu dengan matanya sesaat. Tatapan itu tidak kasar, tidak berani, tapi terlalu lama untuk disebut kebetulan. "Kamu pasti sering merasa sepi ya?" bisiknya nyaris tak terdengar. Mary mengerjap, tersentak oleh pertanyaan itu. Bagaimana mungkin ia tahu? Atau apakah ia hanya menebak? Atau sudah lama memperhatikan? "Kadang," jawab Mary pelan. Suaranya lebih jujur daripada yang ia maksudkan. Pak Putra mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu yang Mary sendiri belum mengerti. "Tidak apa-apa merasa begitu. Kamu perempuan kuat, tapi yang kuat pun butuh teman bicara." Ada sesuatu dalam suaranya. Sesuatu yang membuat kata teman bicara terdengar lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Mary menelan ludah. Ia tahu ia harus menjauh. Ia tahu ada batas yang harus dijaga. Tapi badan manusia terkadang lebih lambat dari pikiran. "Tehnya sudah jadi?" tanya Mary cepat, mencari penyelamat dari perasaan yang tidak dikenalnya. Pak Putra tersenyum lagi, senyum hangat yang anehnya justru membuat hati Mary gelisah. "Sudah, terima kasih, Ri." Ketika Mary hendak mengambil cangkir untuknya, Pak Putra tiba-tiba menahan di tangan Mary. Bukan menggenggam, hanya menyentuh ringan seperti isyarat. "Santai saja," katanya lembut. "Jangan terlalu banyak bergerak." Sentuhan itu begitu ringan, tapi tubuh Mary merespons berlebihan. Ada gemetar halus yang tidak ia harapkan. Dalam sekejap, ia menarik tangannya kembali, menahan napas seolah baru saja melakukan kesalahan. Pak Putra hanya memperhatikan, tidak marah, tidak bingung, hanya mengamati. Dengan cara yang tidak Mary pahami, namun ia tahu, ada sesuatu yang tidak biasa di balik tatapan itu. Bahaya yang samar, bukan ancaman fisik, lebih kepada sesuatu yang bisa mengoyak ketenangan yang selama ini ia pegang erat. Mary menyadari sesuatu. Keheningan rumah ini bukan lagi sekadar sepi. Ada percikan kecil di udara, lemah tetapi jelas. Dan percikan itu bisa saja tumbuh menjadi api. Ia hanya belum tahu apakah ia ingin mematikannya, atau justru sangat takut karena dalam hatinya ada bagian kecil yang tidak menolak nyalanya. Matahari sore tenggelam perlahan, meninggalkan warna keemasan yang menyelimuti halaman depan. Cahaya itu jatuh lembut di teras, tempat yang biasanya menjadi ruang paling sunyi di rumah.
Mary jarang duduk di sana, kecuali ketika ia ingin menghirup udara lebih segar untuk menenangkan pikirannya. Saat ia keluar membawa secangkir teh hangat, Pak Putra sudah duduk lebih dulu. Lengannya bersandar santai pada kursi rotan, wajahnya diterpa sinar senja yang membentuk lekuk tegas di rahangnya. Pria itu menoleh ketika mendengar pintu terbuk. "Mari duduk, Ri. Sayang kalau senjanya dilewatkan," ucapnya ramah. Nada suaranya selembut warna langit saat itu. Terlalu lembut, pikir Mary. Namun ia tetap melangkah mendekat. Duduk dengan hati-hati di kursi sebelahnya. Suasananya hangat, secara harfiah dan emosional. Sementara cahaya matahari berubah semakin oranye, percakapan mereka dimulai dari hal remeh. Cuaca, tanaman di halaman, dan bagaimana bayi Mary bergerak hari ini. Namun seperti air yang tanpa sadar mengalir ke tempat lebih dalam, obrolan itu perlahan berubah. Pak Putra bertanya dengan nada halus, "Kamu capek ya? Wajahmu belakangan terlihat seperti banyak mikir." Mary tersenyum tipis. "Kehamilan memang melelahkan. Tapi mungkin aku juga terlalu sering sendirian." Pak Putra menatapnya lama, bukan tatapan yang melanggar batas, tapi tatapan seseorang yang sungguh mendengar. Dan itulah yang membuat Mary merasa lemah. "Dulu waktu ibumu hamil Wahyu," cerita Pak Putra, "dia juga sering merasa takut dan sepi. Kadang yang dia butuhkan hanya seseorang untuk duduk bersama tanpa harus menjelaskan apa-apa." Mary mengangguk. "Kadang aku hanya ingin ada yang mengerti. Dan kamu berhak mendapat itu," jawabnya pelan. Kata-katanya masuk terlalu dalam, seperti menyentuh bagian hati yang Mary coba kunci rapat. Angin sore berhembus, membuat helaian rambut Mary jatuh ke wajah. Pak Putra refleks mengangkat tangan untuk membetulkannya, lalu berhenti di tengah jalan, menyadari batas. Namun Mary menunduk sedikit, membiarkan angin menyingkirkannya sendiri. Garis batas itu menipis. "Ri," kata Pak Putra tiba-tiba. "Boleh aku jujur sedikit?" Mary menoleh, tidak siap namun menunggu. "Kamu kuat," ucapnya lirih. "Tapi kamu juga rapuh di dalam. Dan itu tidak apa-apa. Justru itu yang membuat kamu terlihat manusia." Mary merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Bukan sedih, bukan senang. Sesuatu yang ia takut akui. Lalu itu terjadi. Perlahan, tanpa sadar, jari Pak Putra menyentuh punggung tangan Mary yang terletak di sandaran kursi. Awalnya seperti sentuhan ringan karena gerakan spontan, mungkin hanya kebetulan. Namun sentuhan itu tidak pergi. Mary membeku. Jantungnya memukul tulang rusuk. Tidak ada yang berani bicara. Sentuhan itu bukan genggaman, bukan rangkulan. Hanya kulit bertemu kulit. Tapi justru karena begitu sederhana, rasanya jauh lebih berbahaya. "Maaf, isi kos pubataf," bisik Pak Putra. Suaranya terdengar seperti angin yang menahan diri. "Aku hanya ingin kamu tahu kalau kamu tidak sendirian." Mary tidak menarik tangannya. Ia hanya menunduk, menatap sambil merasakan hawa hangat yang merayap dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. Keamanan, ketenangan, dan sesuatu yang tidak boleh ia beri nama. Ketika akhirnya ia menarik tangannya pelan, bukan karena tidak nyaman, melainkan karena terlalu nyaman. Ia mencoba tersenyum, walau hatinya bergetar. "Saya mengerti ya." Namun matanya tak bisa berbohong. Ada sesuatu yang berubah sore itu. Mary bangkit perlahan meninggalkan teras, berusaha menipu dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah momen kecil yang akan ia lupakan. Tapi tubuhnya tahu kebenaran yang lebih gelap. Ia tidak seharusnya menyukainya. Namun hatinya mulai goyah. Dan senja itu, dengan semua hangatnya, menjadi saksi diam dari awal sebuah bahaya yang mulai tumbuh. Sore itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Mary duduk di ruang keluarga sambil meluruskan kaki, mencoba menghilangkan pegal di punggung akibat kehamilan. Ketika ia hendak memejamkan mata, langkah kaki Pak Putra terdengar mendekat. "Ri, coba lihat ini," ucapnya sambil membawa sebuah album foto tua. "Aku baru ketemu album masa kecilnya Wahyu." Mary tersenyum, rasa hangat tiba-tiba memenuhi dadanya. "Boleh saya lihat?"
Pak Putra duduk di sampingnya, lebih dekat dari biasanya, tapi tidak sampai menimbulkan kecurigaan apapun. Ia membuka halaman pertama. Wahyu kecil berlari di halaman, wajah penuh lumpur. Mary tertawa kecil. Astaga, Wahyu nakal juga waktu kecil. Tawa itu jernih, tulus, dan menular. Pak Putra ikut tertawa, namun matanya tidak melihat foto, melainkan melihat Mary. Cara Mary menunduk, cara ia menahan tawa dengan tangan di bibir, cara matanya menyipit setiap kali ia benar-benar bahagia. Pria itu menyimpan semua detail itu seolah mereka rahasia penting. Mary merasakan tatapan itu. Tawa di bibirnya melemah, berubah menjadi senyum tipis yang tidak tahu harus lari kemana. "Ayah, kenapa lihatnya ke saya?" tanya Mary sambil mencoba terdengar ringan. Pak Putra tersenyum lembut. "Karena kamu lebih menarik dilihat daripada foto-fotonya." Kata itu membuat udara terasa lebih tebal. Mary menelan ludah. Pipi dan lehernya mulai hangat. "Ayah bisa saja," ujarnya cepat, tapi tidak bisa menyembunyikan rona merah di wajahnya. Pak Putra membalik halaman. Ada foto Wahyu kecil memeluk ibu kandungnya yang sedang hamil. Mary menatap foto itu tanpa berkedip. "Kamu mirip ibunya Wahyu," kata Pak Putra tiba-tiba. "Bukan dari wajah, tapi dari keteguhan hati, dari cara kamu bertahan meski kamu merasa sendirian." Mary terdiam. Kalimat itu masuk ke tempat yang belum pernah disentuh siapapun, bahkan Wahyu sendiri. "Hei!" Suara Pak Putra melunak. "Kamu itu kuat, cantik dengan caramu sendiri." Tatapannya turun, bukan ke tubuh Mary, tapi ke tangannya yang memegang album. "Dan kamu punya cahaya yang jarang dimiliki orang." Mary ingin menghindar, ingin membantah, ingin menganggap itu hanya pujian seorang mertua. Tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap ke depan, tidak lagi pada album foto. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik, terus. Lebih lama dari yang seharusnya. Hela napas Mary tertahan, dan untuk pertama kalinya ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Tatapan itu menimbulkan sesuatu yang berbahaya dan menyenangkan. Seolah lupa bahwa dirinya menantu, seolah lupa bahwa pria itu mertuanya, seolah lupa bahwa kenyataan masih ada. Mary merasa dirinya dan Pak Putra berada dalam ruang kecil yang hanya berisi mereka berdua. "Ri," suara Pak Putra nyaris seperti bisikan. Kadang kita perlu mengikuti kata hati, setidaknya untuk tahu apa yang sedang kita rasakan. Mary tersentak ke dalam hati. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. "Ah, apa maksudnya?" tanyanya, meski ia sebenarnya tahu arah pembicaraannya. Pak Putra menggeleng pelan. Bukan untuk melakukan sesuatu yang salah, tapi untuk jujur pada diri sendiri. Mary memalingkan wajah, menatap lantai, atau mungkin menatap hatinya sendiri yang bergetar tak karuan. "Ayah, jangan bicara begitu," ucapnya lirih. "Saya jadi bingung." Pak Putra tidak membantah, tidak memaksa. Ia hanya menatap Mary dengan kehangatan yang berbahaya. "Maaf kalau membuat kamu tak nyaman. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian." Suasana ruangan terasa menegang. Album foto di pangkuan Mary seolah menghilang maknanya. Yang tersisa hanya tatapan. Tatapan yang terlalu lama dan terlalu dalam. Saat Mary akhirnya bangkit dari sofa, tubuhnya terasa ringan namun kepalanya penuh gemuruh. Ia berjalan menuju kamar sambil menutup dadanya dengan tangan. Bukan karena takut, tapi karena jantungnya berdetak terlalu cepat untuk diabaikan. Dan itulah yang membuatnya benar-benar takut. Ia tidak sepenuhnya ingin menjauh. Ia mulai merasakan dunia kecil yang tercipta saat Pak Putra ada di dekatnya, dunia yang hanya milik mereka berdua. Dan dunia itu terasa begitu nyaman. Hujan turun pelan sejak sore, membuat malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala lembut, hanya satu, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di dinding. Mary berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang memantul seperti pecahan cahaya di kaca. Ia memegang kedua lengannya sendiri, seolah berusaha menenangkan sesuatu yang bergolak di dalam dada. Ia tahu ia harus tidur.
Ia tahu ia harus menjaga jarak. Tapi langkah kakinya tidak mau bergerak. Di belakangnya suara langkah pelan terdengar. "Pak Putra." "Aku lihat kamu belum istirahat," ucapnya. Suaranya rendah, penuh perhatian. Mary tidak menoleh. Hujannya membuat aku susah tidur. Ada jeda kecil. Lalu langkah itu mendekat. Sangat pelan, sangat hati-hati. "Mary." Suara itu lebih dekat dari seharusnya. Mary memejamkan mata. Ia tidak siap. Ia tahu malam ini suasananya terlalu mendukung sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ketika ia akhirnya menoleh, Pak Putra sudah berdiri hanya satu langkah darinya. Tatapan pria itu tidak agresif, tidak memaksa, justru penuh kekhawatiran yang begitu dalam, yang malah membuat Mary semakin rapuh. "Kapan terakhir kali ada yang benar-benar memperhatikan perasaanmu?" tanya Pak Putra pelan. Pertanyaan itu menusuk. Mary menggigit bibir, menahan sesuatu yang ingin keluar. Suara, air mata, atau kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. "Ayah, tolong jangan bicara seperti itu," bisiknya lemah. "Kenapa? Nanti saya jadi salah paham." Pak Putra mengangkat tangan perlahan. Gerakannya begitu lembut, seolah bertanya dulu lewat udara sebelum menyentuh. Dan ketika ujung jarinya akhirnya menyentuh pipi Mary, hanya sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Mary gemetar halus. Mary merasa dunia runtuh pelan-pelan. "Mary." Suara itu seperti panggilan yang telah terlalu lama ia tunggu, meski ia menolak mengakuinya. Sentuhan itu tidak menjalar kemanapun, tidak lebih dari seujung jari di pipi. Namun rasanya seperti menyentuh pusat hatinya langsung. Mary menutup mata, bukan menikmati sentuhannya, tetapi karena ia tidak sanggup melihat bagaimana pria itu menatapnya. "Aku tidak ingin kamu merasa sendirian," ucap Pak Putra dengan suara yang hampir pecah. "Kamu pantas merasa dicintai, diperhatikan, dipeluk oleh dunia, bukan ditinggalkan." "Saya tidak ditinggalkan," bantah Mary dengan suara yang bahkan tidak meyakinkan dirinya sendiri. Pak Putra mendekat satu langkah. Nafas mereka hampir menyatu. Jarak itu salah satu jarak paling berbahaya dalam hidup Mary. "Kamu tidak harus berpura-pura kuat di depan saya, Ri." Kalimat itu membuat pertahanan Mary goyah, runtuh sepotong demi sepotong. "Ayah, jangan." "Kenapa tidak?" "Karena ini salah." "Tapi apakah salah kalau hati kita hanya ingin dimengerti?" Air mata muncul di sudut mata Mary. Bukan sedih, tapi karena ia tidak punya jawaban. Kepala Mary sedikit terangkat tanpa sadar. Pak Putra menunduk sedikit. Terlalu dekat, terlalu hangat, terlalu manusia. Dalam hitungan detik, dunia seperti berhenti. Napas Mary tercekat. Ketegangan itu memuncak, bukan hasrat kasar, melainkan keinginan yang ditahan terlalu lama, kehangatan yang tidak seharusnya dikejar. "Ri," suara Pak Putra gemetar. "Kalau kamu minta aku berhenti, aku akan berhenti." Mary ingin mengucapkan kata berhenti. Ia benar-benar ingin. Namun bibirnya hanya bergetar, tidak ada suara keluar. Dan di antara jeda itu, di antara ragu dan keinginan, antara moral dan kebutuhan, mereka berada di ambang sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Mereka belum melangkah, belum melakukan kesalahan besar, tapi jaraknya terlalu dekat, dan hati mereka sudah setengah jalan. Angin sore yang tadinya hanya membawa aroma tanah basah tiba-tiba berubah menjadi bilah dingin yang menyayat suasana. Mary dan Pak Putra masih berdiri terlalu dekat, terlalu lama ketika suara itu muncul. Deru mobil, cepat, tiba-tiba, memecah dunia kecil yang baru saja hampir mereka langkahi. Ban mobil Wahyu menggerus kerikil di halaman. Suaranya seperti tamparan kenyataan. Seketika, Mary dan Pak Putra saling tersentak, seperti dua orang yang tertangkap basah di ambang jurang yang tidak seharusnya mereka dekati. Pak Putra mundur satu langkah, wajahnya memucat, mencoba menyembunyikan sesuatu yang berputar di balik matanya. Mary merapikan rambutnya dengan jari gemetar, usaha sia-sia untuk menutupi getaran yang merayap dari dada hingga ke lutut. Pintu mobil terbuka.
Wahyu turun dengan tenang, bahunya rileks, suaranya biasa saja. Ada apa? Kalian ngobrol apa yuk? Ngobrol apa barusan? Biasa, santai, tak tahu apa-apa. Mary tersenyum, atau lebih tepatnya, memaksa bibirnya membentuk sesuatu yang mirip senyum. Enggak, cuman ngebahas kerjaan, jawabnya, suara sedikit serak, tapi ia berharap Wahyu tak menyadarinya. Pak Putra ikut mengangguk, cepat, terlalu cepat. Namun yang tak bisa mereka sembunyikan adalah tatapan singkat itu. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuat udara mengencang. Tatapan yang menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka rencanakan. Sebuah rahasia yang kini hidup di antara mereka. Rahasia yang tak bisa ditarik kembali. Rahasia yang bahkan mobil Wahyu, dengan suara paling keras sekalipun, tak akan mampu menghapus. Malam turun perlahan, seperti selimut berat yang menekan bahu Mary. Di kamar yang remang, ia berbaring memandang langit-langit. Diam, tapi kepalanya penuh riuh. Setiap detik yang terjadi di teras sore tadi, kembali berputar seperti film yang enggan berhenti. Tatapan Pak Putra. Jarak yang terlalu dekat. Degup yang tak seharusnya ada. Dan suara mobil Wahyu yang datang seperti palu takdir. Perasaannya berkelindan, membentur satu sama lain. Takut pada kemungkinan yang ia mulai bayangkan. Bersalah karena membiarkan sesuatu tumbuh di ruang yang seharusnya tertutup rapat. Namun di sela-selanya ada sesuatu yang jauh lebih menyesakkan. Ketertarikan yang tidak ia inginkan tapi terasa nyata. Ia menarik napas panjang, tapi dada tetap terasa sempit. Ia tahu dengan sangat sadar bahwa satu momen itu telah mengubah hidupnya. Ada garis yang sudah ia lewati, meski hanya seujung rambut. Dan garis itu tidak bisa hilang begitu saja. Di kamar sebelah, Wahyu berjalan mondar-mandir. Suaranya datar ketika berbicara sepanjang malam. Tidak marah, tidak curiga, tapi ada sesuatu yang retak. Hubungan mereka tak lagi utuh. Ada jeda yang tidak terlihat tapi terdengar jelas dalam setiap kata yang mereka ucapkan. "Besok kamu mau ikut?" tanya Wahyu dari luar pintu. Mary membutuhkan waktu lebih lama untuk menjawab. "Nanti, aku pikirkan." Hening. Hening yang terlalu panjang untuk sebuah pernikahan. Ia menutup mata, membiarkan gelap menyelimuti. Di antara rasa takut dan penyesalan, satu kesimpulan menyelinap masuk. Batasan itu memang rapuh. Godaan bisa datang tanpa permisi. Dan setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri.